Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Persaingan sengit. Shin Tae-yong dibilang lebih unggul dari Kim Sang-sik. Timnas Indonesia lebih kuat menurut media Korea Selatan dalam perbandingan antara Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik. Media Korea Selatan menilai Timnas Indonesia lebih unggul. Apa faktor-faktor yang membuat Indonesia di bawah pelatih asal Korea Selatan ini lebih superior dibandingkan Vietnam? Media Korea Selatan soroti persaingan Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik jelang ASEAN Cup 2024 menjelang pelaksanaan ASEAN Cup 2024 yang akan dimulai pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Persaingan antara pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan juru taktik Vietnam, Kim Sang-sik, menjadi sorotan utama di media Korea Selatan. Kedua pelatih asal Korea ini akan bersaing dalam ajang bergengsi 2 tahunan yang mempertemukan tim terbaik Asia Tenggara. Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong berada di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Selain Indonesia dan Vietnam, terdapat juga tim Laos yang dilatih oleh pelatih asal Korea, Ha Hyuk-jun. Namun perhatian lebih tertuju pada duel antara Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik yang akan menjadi sorotan media Korea Selatan. Menurut laporan dari Yonhap, media terkemuka Korea Selatan, ASEAN Cup dianggap sebagai ajang paling bergengsi di Asia Tenggara karena selain menjadi kompetisi terpopuler, Piala AFF ini juga dipandang sebagai barometer kekuatan sepak bola di kawasan tersebut. Menyusul fakta bahwa banyak negara Asia Tenggara kesulitan menembus ajang Piala Asia atau Piala Dunia, ASEAN Cup menjadi turnamen yang sangat dinantikan oleh pecinta sepak bola di Asia Tenggara. Shin Tae-yong, yang telah membawa Timnas Indonesia ke posisi runner-up pada Piala AFF 2020 dan tersingkir di semifinal pada edisi 2022. Kini bertekad untuk meraih gelar juara pada ASEAN Cup 2024. Media Korea Selatan menyoroti persiapan matang Shin Tae-yong yang dimulai sejak 28 November 2024 di Bali dengan mempersiapkan rencana kemenangan untuk skuad Garuda. Meskipun mayoritas pemain yang dipanggil adalah pemain U-Strip 22, namun kekuatan Timnas Indonesia tetap dinilai sangat kompetitif. Pemain seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand yang telah menunjukkan kualitas di level senior diprediksi bakal memperkuat Timnas Indonesia. Dengan keunggulan para pemain muda yang memiliki pengalaman bertanding di level internasional, termasuk kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Korea Selatan lebih mengunggulkan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Dukungan untuk Shin Tae-yong semakin kuat setelah skuad Garuda tampil solid di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, media Korea Selatan memberikan catatan berbeda untuk Kim Sang-sik yang baru saja diangkat sebagai pelatih Vietnam. Meskipun tim Vietnam dipandang sebagai tim yang memiliki potensi besar, mereka dinilai belum sepenuhnya solid di bawah kepelatihan Kim. Namun Federasi Sepak Bola Vietnam telah menargetkan timnya untuk lolos ke babak final ASEAN Cup 2024, menjadikan Vietnam sebagai salah satu pesaing berat di turnamen ini. Persaingan antara Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik, serta kualitas tim yang mereka pimpin, tentu akan menjadi daya tarik utama dalam ajang ASEAN Cup 2024. Dengan Timnas Indonesia dan Vietnam diunggulkan sebagai kandidat kuat untuk mencapai final. Pelatih fisik Timnas Indonesia ungkap alasan latihan intensitas tinggi menjelang ASEAN Cup 2024. Pelatih fisik Timnas Indonesia membuka alasan di balik penerapan latihan dengan intensitas tinggi menjelang ASEAN Cup 2024. Apa tujuan di balik program latihan keras ini dan bagaimana dampaknya untuk performa tim?
Latihan intensitas tinggi persiapan Timnas Indonesia jelang ASEAN Cup 2024 menjelang ASEAN Cup 2024 yang akan bergulir pada 8 Desember hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia terus mempersiapkan diri dengan maksimal. Untuk memastikan kesiapan fisik pemain, pelatih fisik Shin Sang-gyu menerapkan latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan (TC) di Bali yang dimulai pada 28 November 2024. Latihan fisik termasuk sesi gym langsung diberikan sejak hari pertama TC untuk mempercepat adaptasi para pemain. Shin Sang-gyu menjelaskan bahwa latihan intensif ini dilakukan mengingat waktu persiapan yang terbatas. Karena Timnas Indonesia harus segera bertolak ke Myanmar pada 5 Desember 2024 untuk menghadapi laga perdana melawan Myanmar di ASEAN Cup pada 9 Desember. Ada dua kondisi berbeda jika kita punya cukup waktu persiapan atau tidak. Karena itu kami memaksimalkan waktu yang ada, ujar Shin. Pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa latihan intensitas tinggi dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Meskipun ia mengakui bahwa para pemain mungkin merasa kelelahan atau mengalami DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) akibat beban latihan yang berat. Namun ia percaya bahwa pemain akan segera beradaptasi dan kebugaran mereka akan meningkat. Memang mungkin berat, tapi ini untuk kebaikan mereka. Lambat laun mereka akan beradaptasi dan kebugaran mereka akan meningkat jauh lebih baik, tambahnya. Shin Sang-gyu juga menjelaskan bahwa meskipun latihan fisik yang dilakukan sangat menantang, hal tersebut penting untuk mempersiapkan tubuh pemain agar lebih bugar. Ia menyebutkan bahwa meski bisa memberikan sesi gym lebih lama, variasi gerakan dalam latihan akan membuat kualitas fisik pemain semakin meningkat. Latihan fisik ini berat tapi sangat efektif untuk meningkatkan kondisi pemain ke depannya, tegasnya. Dengan latihan yang intensif dan terarah ini diharapkan para pemain Timnas Indonesia siap menghadapi tantangan di ASEAN Cup 2024 dan tampil dengan kekuatan penuh. Memang gak kaleng-kaleng kiper Dallas FC ini, Maarten Paes berambisi bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia didukung supporter fanatik. Maarten Paes memiliki ambisi besar untuk membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Dengan dukungan supporter fanatik yang setia, apakah penjaga gawang ini akan berhasil mewujudkan impian besar itu? Maarten Paes, supporter Timnas Indonesia luar biasa, kami punya potensi besar. Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes memberikan pujian tinggi kepada para supporter Garuda yang menurutnya luar biasa. Ia mengungkapkan bahwa antusiasme supporter yang terus terjaga ini menjadi motivasi tambahan bagi skuad Indonesia. Paes merasakan dukungan penuh dari supporter, terutama saat pertandingan-pertandingan penting, seperti pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ketika tiket pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi ludes terjual. Stadion utama Gelora Bung Karno pun penuh sesak dengan supporter yang memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia. Bagi Paes, pengalaman itu sangat luar biasa dan ia membayangkan betapa luar biasanya dukungan yang akan mereka terima jika Timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Supporter kita sangat banyak, sangat loyal, sangat luar biasa, ujarnya dengan semangat. Kiper yang membela Dallas FC ini juga menilai bahwa kombinasi antara permainan timnas yang semakin membaik dan dukungan tanpa henti dari supporter menjadikan tim Indonesia semakin percaya diri di lapangan. Paes percaya bahwa jika Indonesia terus meraih kemenangan, jumlah dukungan yang diberikan oleh supporter, baik di stadion maupun dari rumah, akan terus bertambah. Paes juga optimistis dengan masa depan Timnas Indonesia. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki banyak peluang untuk berprestasi seperti yang terlihat saat mereka hampir lolos ke Olimpiade 2024. Meskipun gagal, Paes yakin bahwa tim ini memiliki banyak pemain muda dengan motivasi tinggi yang siap membawa Garuda meraih prestasi lebih besar, termasuk berpeluang lolos ke Piala Dunia.
Langit adalah batasan kita sekarang dan saya bangga menjadi bagian dari tim ini. Tutupnya dengan penuh semangat. Bahrain akhirnya menyesal remehkan timnas Indonesia. Kini ketar-ketir sebut skuad Garuda seperti ini. Setelah meremehkan timnas Indonesia, Bahrain kini mulai ketar-ketir dan mengakui kekuatan skuad Garuda. Apa yang membuat Bahrain merasa terancam oleh Indonesia saat ini? Perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bangkit dan siap hadapi laga krusial perjuangan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih memerlukan usaha yang panjang. Setelah menjalani 6 pertandingan di grup C, kini skuad Garuda bersiap menghadapi laga-laga krusial melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Persiapan terbaik terus dilakukan oleh Shin Tae-yong bersama PSSI untuk memastikan Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. PSSI tengah berupaya untuk memperkuat kekuatan timnas Indonesia, salah satunya dengan mendatangkan pemain-pemain naturalisasi. Sejumlah pemain asal Eropa kini resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI dan bergabung dengan skuad Garuda. Dengan adanya kebijakan naturalisasi ini, Indonesia kini memiliki lini pemain yang lebih berpengalaman dan berkualitas yang membuat tim ini semakin diperhitungkan di kancah internasional. Grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang cukup menantang. Timnas Indonesia berada di grup yang dihuni oleh tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang sering lolos ke Piala Dunia. Selain itu, ada juga Bahrain dan Cina yang dianggap sebagai kuda hitam. Di atas kertas Indonesia dipandang sebagai underdog, namun performa tim yang semakin baik berkat kebijakan naturalisasi telah membuat mereka mendapatkan perhatian lebih. Kebijakan naturalisasi yang diterapkan PSSI telah menghasilkan sejumlah pemain dengan kualitas tinggi, seperti Tom Haye, Sandy Walsh, Heine Patinama, Calvin Verdon, Ragnar Oratmangoen, Jay Edzas, dan Jordi Amat yang sudah memiliki pengalaman matang di Eropa. Selain itu, dalam waktu dekat, Ole Romani diperkirakan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia semakin memperkuat lini depan. Dengan kualitas pemain yang semakin merata, Indonesia tidak lagi dianggap sebagai tim yang lemah, bahkan oleh tim-tim unggulan seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Samir Chamam, mantan pelatih Bahrain U23, memberikan perhatian khusus kepada timnas Indonesia. Chamam menyarankan timnas Bahrain untuk waspada terhadap Indonesia yang kini diperkuat oleh mayoritas pemain naturalisasi asal Eropa. Ia mengingatkan bahwa tim Indonesia saat ini sangat berbeda dengan tim yang mereka hadapi pada 2012 saat Bahrain menang 10-0. Perkembangan sepak bola Indonesia semakin pesat dan Bahrain harus siap menghadapi tim yang jauh lebih tangguh. Kekhawatiran Bahrain terbukti semakin nyata. Timnas Indonesia yang sebelumnya sempat terpuruk di posisi juru kunci grup C, kini telah bangkit dan melesat ke posisi 3 klasemen dengan total 6 poin. Meskipun pada pertemuan pertama Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 melawan Bahrain, skuad Garuda kini lebih siap dan termotivasi untuk mencuri 3 poin pada leg kedua. Dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia bertekad untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya dan terus bersaing untuk lolos ke Piala Dunia 2026.